Salam semangat Omah Sate Pade Klamut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saat teduh pagi hari ini diberi judul Kubuang Marahku. Setiap orang pasti pernah marah. Ya, itu manusiawi. Itulah salah satu kerapuhan kemanusiaan kita. Marah adalah hal yang wajar, tetapi marah yang tidak dikelola dengan baik atau berkepanjangan bisa berakibat buruk atau membahayakan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang terkena imbas amarah. Sebab kemarahan bisa menyebabkan seseorang kehilangan damai sejahtera di dalam hatinya, kehilangan logika, menjadi gelisah, gangguan tidur, sakit, stres, bahkan bisa timbul rasa dendam pada seseorang. Karena itu kemarahan harus dikendalikan, dikelola, dibatasi, agar tidak mengarah pada tindakan destruktif atau merusak atau perbuatan dosa, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Hal ini selaras dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita memang tidak bisa terhindar dari amarah. Sebuah keadaan atau seseorang bisa menjadikan kita memarah. Tetapi kita perlu belajar menyadari penyebab kemarahan, akibat kemarahan, dampak kemarahan pada diri sendiri dan orang lain. Dan kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan selalu tahu apa yang terjadi dan apa yang kita lakukan, termasuk pada saat kita marah. Kesadaran itu akan menolong kita untuk mengendalikan amarah, mengembalikan arah pikiran kita pada Tuhan, agar kemarahan tidak menggiring kita pada perbuatan dosa. Berapa lama kita marah? Relatif. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, padamkan amarah sebelum matahari terbenam. Jadi, sehari terlalu lama untuk kita membiarkan diri terluka oleh kemarahan. Segera pulihkan hati dan pikiran kita dari amarah. Tuhan Yesus pun pernah marah. Tetapi ingat, kemarahan Tuhan Yesus bukan karena subjektivitas, bukan pula oleh kepentingan diri pribadi atau ego. Tuhan Yesus marah pada saat menemukan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Tuhan Yesus marah ketika bait Allah, tempat berbakti, tempat untuk memuliakan Allah, dijadikan tempat untuk orang memperoleh riba bagi kepentingan pribadi. Persembahan bagi Allah dijadikan alat komoditas untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Tuhan Yesus marah pada sikap hati, perilaku, perbuatan, tindakan seseorang, bukan membenci manusianya. Tuhan Yesus mengampuni, dan karena itu kemarahannya membawa kepada pertobatan atau perubahan yang baik, yaitu tegaknya keadilan dan kebenaran, serta pulihnya nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Tuhan Yesus juga marah dan menegur iblis pada saat mengalami percobaan di padang gurun. Tuhan Yesus marah karena iblis berusaha mengoyakkan keluhuran nama Tuhan dan merendahkan kemanusiaannya. Penguasaan diri dan orientasi pada keperkenan Allah menjadi senjata untuk dia mengalahkan iblis. Tuhan Yesus tidak pernah memberi kesempatan kepada iblis menguasai dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, kemanusiaan kita sungguh rapuh. Kita mudah tergelincir pada kemarahan dan terjebak pada godaan si jagat. Bersyukurlah kita memiliki Tuhan Yesus yang terus memberikan teladan untuk kita bisa belajar hidup lebih baik. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus, melawan godaan, mengatasi pencobaan, menjauhkan iblis dengan mengarahkan kembali orientasi hidup kepada kehendak Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada iblis agar kita tidak terjatuh dalam dosa ketika kita marah. Dan kita membutuhkan penyertaan Roh Kudus untuk kita mengendalikan emosi dan menguasai diri dari amarah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
Ampunilah kami Tuhan, ketika selama ini kami sering dikuasai oleh amarah kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan diri kami, hati dan pikiran kami kepadamu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk dapat mengelola emosi kami, sehingga kami tidak berbuat dosa dalam kemarahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Oma Sate pada Kelamut hari ini. Semoga menjadi berkat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.